Halo, selamat pagi anak-anak sekalian, anak-anak kelas 9, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Apa kabar Delon, Jolin, Franklin, Nixon? Ayo bangun, jangan gigit kuku terus, ya. Oke, ya. Saya mungkin langsung saja ke materinya untuk videonya, ya. Karena di sini saya akan menyampaikan materi tentang seni budaya, khususnya seni rupa. Kalian sudah punya buku ini? Kalau sudah, yuk kita buka sama-sama. Saya tunggu kalian membuka buku. Dan seperti yang sudah kalian ketahui, kalau seni rupa yang kalian buka adalah pasti bab 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama, kita akan buka dulu bab 1. Materi apa saja akan kita bahas di sini adalah materi yang pertama adalah seni lukis. Ya, anak-anak, seni lukis ini apa sih yang dimaksud dengan seni lukis itu sendiri? Ya, seni lukis merupakan salah satu cabang seni rupa 2 dimensi. Ya, sekali lagi saya sampaikan, seni lukis adalah salah satu cabang dari seni rupa 2 dimensi. Nah, melukis seperti apa? Sama nggak sih dengan menggambar? Mungkin kalau kalian dari kecil kalian coret-coret, kalian menggambar dengan krayon, mungkin bisa dikatakan itu dengan menggambar. Tapi kalau misalkan itu diikuti dengan aturan main, misalkan harus diukur, harus di garis bawahi, harus dikasih tulisan tertentu, itu namanya bukan melukis. Seperti halnya waktu kamu kelas 7, kamu kelas 7 pernah membuat gambar bentuk. Namanya saja gambar bentuk itu beda, ada aturan mainnya. Pada saat kamu kelas 8, kamu menggambar poster dan menggambar komik. Ada aturan mainnya juga, tapi dalam melukis kamu akan bebas mengekspresikan apa yang kamu lukis. Nah, kita lihat langsung di sini ya. Yang pertama, konsep dari seni lukis sendiri adalah, bisa dilihat tulisan saya. Ya, konsep seni lukis adalah pertama, seni rupa 2 dimensi. Melukis adalah kegiatan membentuk gambar dengan bantuan alat dan dapat mengekspresikan berbagai makna dalam melukis. Dan dalam hal ini, pelukis bebas mengekspresikan objek sesuai keinginannya. Jadi kalau misalkan kamu menggambar, Miss, saya mau gambar candi, ya, saya bisa minta tolong Pak Obe, minta tolong ambilkan lukisan saya sebentar ya, Pak. Sebentar, tolong ambilkan lukisan anak yang gambar candi, minta tolong diambilkan di situ. Nanti kita lihat apa saja yang dimaksud dengan melukis. Banyak contoh di sini yang bisa digambarkan. Ya. Nanti saya kasih lihat. Sama yang di situ. Ya, menggambar candi. Di sini kalau kamu menggambar biasa, ya, ini masuk gambar yang mana? Kamu nggak tahu kan ini gambar yang mana? Nah, ini salah satu contoh. Ini menggambar, ini melukis candi, bukan menggambar candi. Kenapa saya sebut melukis? Karena dia mengekspresikan. Saya ingin gambar hanya siluetnya saja. Saya ingin hanya kelihatan sunsetnya saja. Seperti inilah lukisannya. Ya. Kemudian juga ada anak yang menggambar, saya lebih senang menggambar alam benda nih, dengan tema alam benda, tapi bukan menggambar bentuk. Ya. Di sini kamu bisa lihat. Di sini adalah salah satu contoh gambar. Coba perhatikan baik-baik gambarnya. Ya. Nah, ini gambar 2 minuman. Apa yang kamu lihat lagi di atas? Kalau dalam menggambar poster, pantas nggak di sini? Gambar tangan doang tapi nggak ada tulisannya. Kalau poster mungkin ada tulisannya, hati-hati, jangan jorok atau apapun. Tapi lihat goresan-goresannya di sini. Ini sesuai dengan ekspresi dari pelukisnya. Ini yang namanya melukis. Nanti akan banyak contoh yang akan saya sampaikan dalam video saya yang berikutnya. Contoh-contoh apa saja, lukisan-lukisan apa saja yang akan kamu lihat dalam melukis. Ya. Nah, jadi dalam hal ini, dalam melukis ada berapa prinsip yang harus kamu ketahui. Prinsipnya ada 8. Yang pertama adalah irama. Kemudian gradasi. Ada gradasinya nggak di sini? Kamu lihat, pasti ada. Kemudian penekanan. Penekanan di sini ada nggak penekanannya? Ada dong, kacamata. Lebih gelap nggak? Lebih gelap di sini penekanan. Kesatuan. Semua menjadi satu kesatuan. Keseimbangan. Menurut kalian ini seimbang atau tidak? Kalau menurut saya ini seimbang, meskipun kamu lihat, Miss, gelasnya di atas, tapi lihat pemberatnya. Ada pemberat, penekanan atau penekanan. Penekanan terulang 2 kali. Oh, sorry, di sini saya gambarnya 2 kali. Kemudian keseimbangan, keselarasan, dan komposisi. Ya, nah, ini prinsip-prinsip yang harus kamu ketahui dalam membuat sebuah karya seni lukis. Ya, kemudian kita akan lanjut.
Ya anak-anak, ini contoh-contohnya. Kemudian kita akan lanjut corak-corak dalam seni lukis. Nah, corak seni lukis itu sebenarnya begini. Kenapa saya sebut corak seni lukis secara umum di dunia? Kalau corak seni lukis secara umum di dunia itu ada 3 jenis, ya, atau 3 gaya. Yang pertama adalah tradisional, kemudian modern atau umum yang sering banget kita alami, kita lihat, kita sedang mengalaminya mungkin dari era tahun 40-an, 1900-an itu sudah masuk gaya seni lukis modern. Kemudian lukisan dengan gaya lukisan postmodern. Nah, kenapa ini semua masih ada? Semua ini, aliran ini seperti ini masih ada dan masih ada terus berkembang di seluruh belahan dunia manapun. Nah, perlu kalian ketahui yang tradisional sendiri, ya. Gaya seni lukis tradisional itu ada 2. Pertama adalah primitif dan klasik. Ciri-ciri lukisan primitif biasanya adalah sederhana pahatannya. Biasanya ada di mana kalau yang sederhana? Coba kalian bayangkan di dunia mana atau di suku mana yang mempunyai gaya seni lukis primitif? Di mana coba? Papua, ya kan? Kemudian yang warnanya juga sangat sederhana, hanya bermain dengan merah, hitam, putih. Itu biasanya di mana? Ada di daerah mana? Contohnya pasti yang gayanya sebenarnya agak primitif adalah selain Papua, kalau di Indonesia ada yang agak sedikit mulai ada aliran klasiknya sedikit, itu ada di Toraja dan Batak, ya. Atau juga di Kalimantan, corak-coraknya agak primitif. Tapi Kalimantan sudah mulai masuk aliran yang klasik, ya. Jadi aliran tradisional yang klasik sudah banyak. Kenapa banyak saya bilang? Kenapa disebut klasik? Karena ciri khas dari seni lukis atau seni rupa tradisional klasik adalah banyaknya bentuk-bentuk yang sangat rumit, detail. Jadi kalau kamu lihat ciri khas yang detail, rumit itu biasanya paling banyak di mana sih? Yang paling banyak daerah didatengin oleh wisatawan? Di Bali, Jogja. Kamu lihat ciri khasnya. Batik masuk ke primitif atau klasik sih, Miss? Kalau lukisan batik, kamu lihat dulu coraknya, kamu lihat dulu detailnya. Kalau detailnya sederhana, itu akan masuk ke dalam gaya seni lukis tradisional primitif. Tapi kalau detailnya banyak dan berulang-ulang, kamu akan melihat bahwa itu adalah masuk ke dalam gaya seni lukis klasik. Ya, baik anak-anak. Terus belahan dunia manapun yang masuk ke dalam gaya seni lukis tradisional primitif, contohnya di Afrika. Suka aborigin masuk nggak aborigin? Aborigin masuk. Nah, kalau yang klasik masuk ke mana? India. Kita lihat India banyak sekali ragamnya. Daerah mana lagi bisa kamu lihat? Cina juga masuk. Ya, oke, kita lanjut ke gaya lukis modern atau corak seni lukis modern. Atau kalau di buku seni budaya ini yang kamu miliki cuma ada tentang corak seni lukis modern atau corak seni lukis secara umum. Cuma ada ini saja. Yang ini dan ini itu tidak ada di buku kamu. Saya hanya tambahkan supaya kamu jauh lebih memahami dan jauh lebih paham. Tidak hanya sebatas buku. Ya, anak-anak, kita lihat yang seni lukis modern atau umum ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah representatif, ya. Representatif ini artinya apa? Menggambarkan sesuatu yang sebenar-benarnya atau sereal-realnya, senyata-nyatanya lukisan yang mereka buat, bentuk yang mereka buat, objek yang mereka buat. Nah, kemudian aliran yang berikutnya adalah deformatif. Deformatifnya ada penyederhanaan bentuk, menyederhanakan bentuk. Jadi bisa mendekati bentuk yang ada, tapi dengan melakukan sedikit perubahan atau penyederhanaan bentuk. Kemudian bentuk abstrak dari corak seni lukis modern atau umum. Yang ketiga adalah abstrak. Abstrak ini artinya tidak menampilkan bentuk yang sebenar-benarnya atau disebut abstrak, tidak ada bentuk. Ya, baik. Saya akan lanjut ke corak seni lukis modern umum yang representatif, yang menggambarkan sebenar-benarnya. Yang pertama adalah naturalisme. Tokohnya adalah Bapak Basuki Abdullah, ya, sudah meninggal. Lukisannya sangat terkenal dengan lukisan potret, ya. Kemudian tentang ibunda.
Kemudian lukisan romantisme, lukisan dari Raden Saleh. Kalau saya sebut naturalisme, artinya segala sesuatu yang kembali kepada alam, sesuatu yang bersifat natural, sesuatu yang bersifat indah, ya. Sedangkan romantisme adalah sesuatu yang bersifat, namanya saja romantisme, sifatnya drama, sifatnya juga bisa dikatakan, saya nggak bilang dilebih-lebihkan, tapi ini ada cerita, ada sesuatu yang bersifat romantis, sesuatu yang digambarkan dalam bentuk hal-hal yang sangat masuk ke dalam hati, sehingga halnya romantisme tidak harus yang hal yang sifatnya seperti kisah cinta antara dua manusia, tapi tidak selalu seperti itu, tapi lebih seperti, mungkin kamu bisa lihat di buku kamu, misalkan kalau kamu lihat di buku kamu juga mungkin ada penangkapan Pangeran Diponegoro, ya. Nah, itu bisa kamu lihat contoh-contoh lukisan tentang romantisme. Atau tenggelamnya kapal Titanic itu juga pernah digambarkan secara romantisme. Yang berikut adalah realisme. Realisme ini adalah lukisan yang menggambarkan senyata-nyatanya kondisi yang dilukis, tidak diindahkan. Kalau di naturalisme, ada orang mungkin dengan lukisan yang kalau di aslinya mungkin ada jerawat, digambarkan dengan sangat indah, natural, alami, tapi jerawatnya dihapus sedikit. Jadi kelihatan seperti apa ya, kalau dibilang kalau foto itu, kalau kamu ngedit foto, kamu halus-halusin supaya kelihatan lebih cantik, lebih menarik. Nah, itu naturalisme. Tapi kalau realisme itu yang sama sekali tidak ada editan sama sekali. Kalau ada di foto, di kamera HP, itu no edit, ya. Atau realis, nyata, senyata-nyatanya. Contohnya misalkan gini, ada seorang perempuan mungkin pakai bajunya biasa saja, kemudian diedit menjadi baju yang sangat megah. Sedangkan kalau realisme, baju yang seadanya itu yang digambarkan. Gambar kondisi yang seadanya, tukang beca digambarkan seperti itu aslinya, tidak ada editan sama sekali. Itu yang namanya realisme. Ya, anak-anak, saya akan lanjut ke aliran corak dari seni lukis modern yang secara deformatif. Deformatif itu adalah perubahan bentuk. Nah, deformatif ini adalah yang pertama aliran surrealisme. Surrealisme itu artinya tadi lawan kata dari realisme. Ini kan nyata. Kalau surrealisme melebih-lebihkan kenyataan, atau dengan kata lain seperti berada di dunia hayal, di dunia mimpi, melebih-lebihkan alam, namanya alam mimpi, ya. So itu melebih-lebihkan, alay kalau orang bilang. Jadi misalkan mungkin kamu pernah membayangkan kalau kamu pernah terbang atau mimpi, namanya kamu mimpi kamu berada di satu gunung, kamu terbang, kamu pakai sayap, kamu terbang kemana, itu namanya saja mimpi, ya. Saya juga pernah mengalami mimpi yang aneh-aneh. Saya pernah mimpi bawa truk besar naik ke bukit, terus bayangkan saya kan nggak punya SIM sama sekali, tapi mimpinya tuh saya bawa truk besar ke atas bukit, bukitnya terjal, nggak ada jalan tol, tapi benar-benar batu, tapi saya bawa. Itu mimpi kan, dan itu sangat-sangat tidak masuk akal. Itu yang namanya mimpi. Nah, demikian juga dalam lukisan surrealisme. Jadi seperti berada di dalam alam mimpi. Kalau kamu melihat lukisan surrealisme, itu seperti berada di alam mimpi, ya. Kemudian, saya akan bawakan sedikit contoh tentang lukisan surrealisme sedikit, ya, sebentar. Ya, ini adalah salah satu contoh lukisan surrealisme. Kenapa saya sebut ini lukisan sedikit surrealisme? Atau memang sebenarnya lebih banyak anak lebih senang memilih gambar surrealisme. Alasannya bukan karena nggak bisa, tapi mungkin tidak bisa selalu natural atau realis. Ya, ini saya sebut naturalisme. Contohnya begini. Kenapa sebut surrealisme? Masuk akal nggak sih sebenarnya bayangannya? Dari merah langsung ke kuning, kemudian warna lautnya yang harus digaris bawahi sebenarnya nggak masuk. Bisa dikatakan ini akan lebih masuk ke dalam dekoratif. Kemudian lumba-lumba
berjajar 3 memang bisa jadi seperti ini, tapi ada banyak hal yang lebih berkesan ke realisme ya, kayak dilebih-lebihkan. Padahal kalau ngeliat aslinya nggak kayak gini-gini amat, nggak cantik-cantik banget, atau mungkin nggak kumpul bertiga banget dengan cipratan yang sama. Itulah sebut realisme ya. Baik, selanjutnya saya akan lanjut ke aliran deformatif yang ekspresionisme. Ekspresionisme ini adalah di mana pelukis melukiskan sesuatu dengan ekspresif, dengan emosi, ungkapan jiwa yang spontan. Apa yang ada di dalam otaknya, apa yang ada di dalam pikirannya, itu semua tercurah. Dia gambarkan secara spontan. Miss, kok nggak ada detailnya kalau ngeliat ekspresionis? Namanya juga spontan. Kalau sedetil itu namanya bukan ekspresionisme. Mungkin bisa surrealisme, mungkin bisa naturalisme, mungkin bisa realisme. Tapi kalau spontan, apa yang ada di otaknya, apa yang di dalam ekspresinya, apa yang dia rasakan, itu semua keluar menjadi sebuah karya seni lukis ekspresionisme. Ya, anak-anak. Jadi salah satu contoh lukisan Affandi. Affandi ini seorang pelukis dari Jogja, terkenal dengan lukisannya yang ekspresionis. Ya. Kemudian kalau dari luar negeri yang sangat terkenal adalah Vincent van Gogh. Vincent van Gogh adalah salah satu pelukis dengan aliran ekspresionisme. Kenapa bisa disebutkan begitu? Karena perlu kalian ketahui, Vincent van Gogh juga pernah mengalami pergolakan batin. Dia pernah mengalami orang bilang sedikit ada gangguan jiwa, sampai dia pun berani memangkas kupingnya sendiri. Itu yang disebut keluar gejolak hati dia. Apa yang dia sampaikan, apa yang dia sampaikan semua keluar. Itu disebut namanya aliran ekspresionisme. Dan karya-karya Vincent van Gogh pada saat setelah dia meninggal itu sudah harganya miliaran rupiah. Ya. Karya sekecil apapun, karya Vincent van Gogh itu sangat dicari oleh seluruh dunia. Oke, anak-anak, kita akan lanjut ke aliran impresionisme. Ini adalah aliran impresionisme adalah aliran yang diambil pada saat orang melukis dengan kesan sesaat. Mungkin kamu pernah membayangkan kalau kamu mengambil gambar dalam kecepatan tinggi dengan kamera HP, atau kamu naik kereta, kamu foto, dan gambar yang kamu dapat adalah kesan sesaat, kesan sekilas. Itu yang disampaikan oleh itu adalah aliran impresionisme. Apabila kamu melihat lukisan dengan kok kayaknya juga nggak jelas juga, sekali lagi saya sampaikan, ini adalah aliran dari deformatif. Kalau aliran deformatif tidak detil, tidak merepresentatifkan, tapi dia cenderung menggambarkan apa yang dia rasakan, apa yang didapat, kesan apa yang dilihat. Seperti itu, ya. Jadi banyak hal yang bisa disampaikan dalam hal melihat sebuah kesan sesaat dalam impresionisme. Yang kedua, yang berikutnya adalah kubisme. Aliran kubisme adalah aliran yang didapatkan berawal kata dari kata-kata kubus. Jadi lukisan yang segala sesuatu bentuknya digambarkan dalam bentuk kotak-kotak atau bentuk kubus. Yang terkenal adalah alirannya Piet Mondrian. Ya. Piet Mondrian ini membuat lukisan dengan gambar teknik kotak-kotak. Saya juga sempat mengikuti aliran beliau, tapi ternyata teknik itu tidak mudah. Kelihatannya gampang, gampang ya gambar kotak-kotak aja. Iya, kelihatannya seperti itu, tapi ternyata tidak mudah. Ada yang harus dilihat. Ada yang harus teknik-teknik tertentu yang harus dilakukan, itu tidak main-main, ya. Oke, anak-anak, selanjutnya kita masuk aliran dari corak seni lukis modern yang umum. Yang terakhir adalah abstrak. Abstrak ini artinya non representatif, tidak menggambarkan apapun, tidak mengambil bentuk apapun. Artinya dia bebas. Ada berapa banyak contoh? Mungkin kalau nanti kita sudah kembali ke kondisi normal, kita sudah kembali ke kondisi yang sebenarnya, kita akan kembali, mungkin saya akan ajak kalian melihat lukisan-lukisan yang ada, lukisan abstrak yang kebetulan, atau mungkin anak-anak yang dari anak-anak suka, kalau kalian jajan ke food court SMA, kalian melewati koridor kelas 12 SMA, di situ banyak lukisan-lukisan yang ada di dinding. Nah, itu lukisan-lukisan yang sifatnya abstrak, tidak menggambarkan apapun, tidak melukisan apapun, tapi sifatnya abstrak. Tapi harganya juga mahal. Jangan salah,
ya. Jadi, tapi kamu jangan bilang begini kalau misalkan, Miss kalau gitu nanti aku gambarnya abstrak aja deh, mau contoh kayak di SMA. Konsepnya harus jelas, teknik juga harus jelas. Jangan abstrak tapi ngaco, tekniknya nggak ada. Karena teknik itu dilihat dari kemampuan kamu mengolah lukisan, ya. Selanjutnya, corak seni lukis secara umum yang diambil adalah, yang terakhir adalah postmodern. Postmodern ini bisa dikatakan lebih bebas, tidak ada aturan main dalam membuat sebuah lukisan. Kamu bisa saja memadukan gambar poster dengan lukisan, gambar kaleng dengan lukisan, gambar kemasan dengan lukisan yang lain, dengan coretan dengan lukisan. Itu yang dinamakan dengan postmo. Ternyata banyak sekali yang akan kita bahas ya. Miss, kok banyak banget sih yang ada di sini? Kalau kamu kurang jelas, kamu bisa baca lagi. Tapi memang saya sampaikan secara langsung bahwa di buku cetak kamu itu hanya membahas tentang corak seni lukis modern atau umum. Yang ada representatif, deformatif, dan abstrak. Itu yang ada di buku kamu. Ya, jadi kalau kamu sempat mencatat apa saja sih yang di sini, apa saja yang ada di sini, itu yang memang tidak ada, kamu boleh catat. Ciri-cirinya apa saja? Ini ciri-cirinya primitif sederhana, klasik banyak detail atau rumit, negara mana atau daerah mana yang mengikuti pola seperti ini, dan postmodern mungkin sudah banyak diikuti oleh dunia manapun termasuk dunia entertainer ya, atau dunia periklanan. Ini yang akan kita coba pelajari ya. Mungkin tugas saya cuma sedikit di sini. Kamu coba mencari tahu literasi, kamu mencoba buka buku, kamu coba buka majalah, mencari kira-kira sumber lukisan apa saja nanti bisa kamu bahas. Kalau kamu ada pertanyaan nanti kamu bisa tanyakan pada saya di waktu yang akan datang. Oke, itu saja. Ya, terima kasih. Coba nanti dibuka bab 1, kamu baca-baca lagi. Kalau ada yang bertanyakan silakan tanyakan. Ya, terima kasih. Selamat siang.